Sudah tidak asing lagi apabila kita mendengar kata judi di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem perjudian, pemain mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dan berharap mendapatkan keuntungan berlipat ganda secara cepat dan instan melalui permainan tebakan berdasarkan kebetulan. Pada mulanya judi hanya dapat diakses secara konvensional di dalam kasino yang menyediakan berbagai permainan berbasis kartu ataupun mesin. Tanpa disangka-sangka, taruhan ataupun undian lotre juga termasuk ke dalam tindakan judi. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, judi dapat dilakukan secara online yang dikemas dalam bentuk permainan melalui aplikasi yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja secara mudah. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa judi semakin marak di kalangan masyarakat modern ini. Berdasarkan analisis data, Indonesia mencatat rekor sebagai negara dengan korban judi online tertinggi di dunia dengan mencapai angka sebanyak 201,122 total penjudi dengan kerugian yang menyentuh 100 triliun pada awal tahun 2024 lalu. Tidak ada suatu hal yang dapat terjadi tanpa adanya pemicu. Begitu juga halnya dengan judi online. Masyarakat dengan keterbelakangan ekonomi seringkali menganggap perjudian sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dalam sekejap. Terdapatnya pola pikir bahwa dengan modal yang kecil, mereka mampu mendapat keuntungan finansial tanpa perlu usaha besar, mendorong sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mengikuti judi online. Tindakan ini juga dianggap menjadi salah satu jalan pintas bagi orang-orang yang putus asa dari segi ekonomi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan maraknya persaingan dalam dunia kerja. Tanpa disadari, berjudi secara konvensional maupun online memengaruhi cara kerja sistem saraf di otak. Orang-orang dapat dengan mudah terhanyut ke dalam permainan judi online hingga akhirnya kecanduan. Hal ini dikarenakan adanya fitur permainan judi online yang mengelabui otak agar berpikir bahwa kekalahan sebenarnya adalah kemenangan. Misalnya adalah ketika mesin slot judi online menampilkan efek suara dan perayaan dengan pengembalian uang sebanyak Rp200.000 untuk taruhan sebesar Rp1.000.000. Penelitian membuktikan bahwa saraf simpatik di otak merespon kekalahan yang dirayakan sebagai kemenangan, sehingga membuat pemain terjerumus ke dalam permainan ini terus-menerus. Apabila orang kecanduan bermain judi online, kemungkinannya untuk mengalami kerugian finansial pun meningkat. Individu dapat kehilangan sejumlah besar uang dalam sekejap dan menabung hutang. Mirisnya, dampak ini belum tentu menghentikan individu dalam berjudi online, karena bisa jadi mereka mencoba memulihkan kerugian finansial yang dialami dengan terus bermain demi keuntungan yang sulit didapat. Pada kasus yang parah, apabila penderita adiksi judi ini mengalami defisit yang signifikan, stres, kecemasan, depresi, dan berbagai masalah mental lain mampu menghadang kehidupannya. Pemerintah tentu menanggapi kasus perjudian yang marak di Indonesia ini secara tegas. Terbukti dalam pengaturan hukum pasal 303 KUHP mengenai perjudian, disebutkan bahwa penyelenggara permainan judi, termasuk judi online, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta. Sementara itu, pemain judi online juga tidak terlepas dari hukum, dengan adanya pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp10 juta. Tidak jarang ditemukan kasus tragis akibat tindakan judi online. Mulai dari kasus-kasus kriminal hingga bunuh diri bertambah akibat permainan ini. Contohnya pada hari Minggu 7 September 2024 di Ciputat, Tangerang Selatan, ditemukan aksi mengakhiri hidup yang dilakukan oleh seorang pria berusia 44 tahun karena terjerat hutang puluhan juta.
yang diakibatkan oleh kalah dalam permainan judi online. Tidak hanya itu, judi online juga mampu merusak hubungan keluarga yang semula harmonis. Dibuktikan dengan adanya kasus yang dilakukan oleh seorang pria usia 48 tahun di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang tega merampok dan membunuh ibunya sendiri demi bisa bermain judi online. Oleh sebab itu, upaya preventif diperlukan untuk menghindari kasus-kasus dan kerugian yang dapat muncul akibat judi online. Pendidikan yang memadai mampu menjadi salah satu upaya pertama yang dapat dilakukan. Dengan adanya pendidikan yang merupakan sarana pengembangan kualitas manusia, masyarakat dapat mengasah keterampilan sebagai modal penunjang hidup dan mengambil keputusan yang bijak sepanjang langkah hidupnya. Partisipasi pemerintah tentu juga diperlukan dalam memperluas lapangan pekerjaan agar angka pengangguran di Indonesia berkurang. Selain itu, pemblokiran situs-situs atau aplikasi judi online juga menjadi langkah yang besar untuk menghindari kecanduan tindakan ini. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam menangani adiksi terhadap judi online adalah menyadari dan mengakui bahwa dirinya terjebak dalam permainan judi online. Barulah sesudahnya, terapi perilaku kognitif mampu diberikan oleh psikolog dalam mengubah pola pikir korban yang membuatnya terjerumus ke dalam permainan judi online. Berdasarkan analisis, salah satu cara mengurangi perilaku kecanduan judi online pada korban adalah dengan memberinya obat antidepresan, dikarenakan salah satu pemicu kecanduan dapat disebabkan oleh rasa stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Akhirnya perlu kita sadari bahwa perjudian online hanya membawa kesenangan sesaat sebelum banyaknya dampak negatif menimpa setelahnya. Masih banyak rakyat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang sangat mudah untuk dibutakan akan kehausan memiliki uang dalam jumlah yang banyak, secara instan dan tanpa perlu susah payah. Lingkungan teman yang kita pilih memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan langkah kita selanjutnya, baik secara positif maupun negatif. Lingkungan pertemanan yang tidak baik berpotensi memperkenalkan kita ke dalam kejahatan. Terdapat kemungkinan kita dipaksa terjun ke dunia judi online dengan berbagai cara seperti memberikan tekanan secara sosial. Seringkali lingkungan pertemanan yang buruk justru menormalisasikan perilaku judi online dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan asupan pola pikir yang salah pada kita. Ada pula lingkungan pertemanan yang sehat dan dukungan dari keluarga yang mampu memberikan peran penting dalam membuka kesadaran kita akan buruknya dampak judi online. Selain itu, orang tua serta guru mampu memberikan pengawasan terhadap perlakuan serta kebiasaan anak. Juga mampu memberikan dukungan secara emosional dan menjadi tempat kita berkomunikasi secara terbuka. Terakhir, perlunya tindakan dari diri kita sendiri yang mampu menjauhkan kita dari kegiatan judi online, yakni dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti memilih pergaulan yang sehat dan mengembangkan pendidikan serta kemampuan diri kita, sehingga kita semakin tahu cara memilih langkah yang tepat untuk dilakukan secara bijak dan terhindar dari tindakan berisiko yang berpotensi menjerumuskan kehidupan kita ke jurang kegagalan seperti judi online.